Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, kita hari ini mendapati sebuah kabar-kabar yang saya kira ini memotivasi kita sekaligus memberikan harapan. Dan tentu sebagai para pejuang perubahan tidak ada kata lelah karena insya Allah niatannya lillah. Jadi ini bukan persoalan lagi siapa menang siapa kalah, tapi siapa yang curang kita lawan. Sekali lagi saya katakan dan berulang kali telah saya katakan, persatuan nasional kita itu jauh lebih berarti, lebih penting daripada pemilihan umum itu sendiri. Buat apa pemilu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Buat apa pemilu? Buat apa pemilu? Untuk memaksakan dan mengajar masyarakat bukan membangun kesadaran semakin pintar, tapi membodohin rakyatnya sendiri. Tidak ada artinya pemilu. Ya, kita lihat marak sekali serangan fajar, serangan isya, serangan maghrib. Jadi kayak udah sholat, jadwal sholat saja ini datang. Ya sudah mudah kita lihat kiri kanan ya. Ada yang terang-terangan uang langsung, ada yang dikemas dalam bentuk barang. Terus apa yang bisa diajarkan dari pemilu ini sebagai pendidikan politik bagi rakyat kalau isinya adalah sogok menyogok? Secara logika matematika agak sulit bagi PSI dengan angka 2,5% untuk masuk ke parlemen karena butuh 1,5% yang kurang lebih 1,8 juta suara. Dari mana mereka dapat? Itu sebabnya kecurigaan bisa dimaklumi ketika angka-angka partai yang sudah pasti tidak masuk parlemen berkurang. Ada Perindo, ada PBB, dan lain-lain itu berkurang hingga ada yang 1000-an begitu ya. Saya ingin menyampaikan begini, ada perkembangan terbaru dari temuan kami soal penggelembungan suara yang kita bahas kemarin. Temuan kami sekarang kalau digambarkan dalam bentuk peta, itu terjadi di 16 provinsi, di 83 kabupaten kota. Jadi cukup merata upaya penggelembungan suara di berbagai TPS di seluruh Indonesia. Nah, penggelembungan itu juga sudah dibahas minggu-minggu yang lalu, dan sebagian besar orang mempertanyakan sistem Sirekap ya. Karena logikanya kalau ini sebuah sistem mestinya karena batasan maksimum TPS itu hanya 300 surat suara, maka janggal saja KPU membiarkan sistem itu menerima jumlah suara yang dihitung sebesar lebih dari 300, misalnya 600, 700, 800 ya. Harusnya sistem langsung menolak. Sebagaimana kita diskusikan minggu lalu. Tetapi kami semakin yakin dengan pola penggelembungan yang cukup merata, ini bisa diyakini ada kesengajaan ya. Oleh sebab itu, kalau dirangkai dengan cerita mengenai kenapa KPU enggan melakukan audit forensik IT-nya, dugaan kami memang dari pola peta itu ada upaya untuk menyengajakan upaya penggelembungan suara itu. Temuan-temuan yang lain sebenarnya saat ini yang kami sadari adalah fokus kepada input C1 saja bukanlah solusi atau faktor utama dari kecurangan ini. Sebab penggelembungan, data C hasil, dan lain-lain adalah bagian dari kecurangan itu sendiri. Itu sebabnya di film disampaikan bahwa ini kemenangan satu putaran dan angkanya
akan lebih dari 50%. Kenapa angkanya 58%? Ini berkaitan dengan logika norma yang ada di dalam undang-undang. Kalau angkanya 51, 52, maka dengan kekacauan di lapangan yang terjadi saat ini terlalu mudah bagi pihak-pihak yang dikalahkan untuk membuktikan selisih suara itu untuk diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dia ditingkatkan jauh di 58 hingga 59%, agar kemudian orang mengalami kesulitan membuktikan angka hasil. Jadi sekitar 16 jutaan lah, atau turun sedikit gitu ya. Kenapa angka hasil itu sulit dibuktikan? Ya karena di dalam undang-undang pemilu yang baru dan undang-undang MK yang baru, undang-undang pemilu ya, undang-undang MK yang baru, undang-undang pemilu tetap 7/2017, diatur mekanisme penentuan perselisihan hasil pemilihan umum. MK hanya akan bicara hasil, sementara bicara administrasi TSN, terstruktur, sistematis, dan masif, itu diserahkan ke Bawaslu. Nah, di titik itulah orang yang akan melakukan kecurangan dengan masif akan diuntungkan di Mahkamah Konstitusi karena akan keletihan membuktikan 16 jutaan suara. Bahkan kalau kita lihat kenapa 03 kemudian angkanya bisa begitu kecil, ya mudah saja dilihat. Di setiap kedatangan Ganjar di satu tempat, terutama di Jawa Tengah, besok lusanya Jokowi datang ke situ bawa beras bagi-bagi. Ini mudah kita baca gitu. Jadi bolehlah Anda menang, boleh, siapapun kontestan itu menang kalah biasa, tapi kalau curang itu yang kita lawan. Dan kecurangannya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Harus kita lawan. Rakyat harus bergerak. Nah, ngeri, Bawaslu temukan 80.000 pemilih dalam satu TPS di data Sirekap pemilu. 80.000. Padahal maksimal cuma 200-an itu, 250, 300 barangkali maksimal satu TPS itu. Ini 80.000 satu TPS. Tolol nggak sih? Kejahatannya dan alasan salah input ini yang 5 tahun lalu terjadi. Salah input, mohon maaf, kami manusia. Anda sudah ngabisin uang rakyat. Nggak boleh ada alasan-alasan begitu. Anda udah digaji. Anda udah dipercaya. Nah, ini coba dalam hitungan 1 jam ini, perolehan Anies di sini 13 juta, Gibran 21 juta, Prabowo. Ini jam 18. Kemudian kita lihat di jam 19, sejam setelahnya, Anies yang tadinya 13 juta kemudian jadi 9 juta. Prabowo yang tadinya berapa? 51 jadi 56. Soal dugaan kecurangan Pilpres 2024 paslon 3 dan 1 bakal galang kekuatan di DPR. Ya kalau digabung 50% nyampe itu kan. PKS, Nasdem, PKB, PDIP, nyampe itu 50% itu. Dia tambah yang kecil-kecil ya, Perindo dan sebagainya. Andi menjelaskan jalur atau koridor yang akan ditempuh TPN Ganjar Mahfud untuk menyikapi indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024. Pihaknya akan menggunakan koridor juga yang disediakan oleh rezim pemilu yang terdiri dari 2 jalur. Pertama, menanti penetapan hasil Pilpres pada akhir Maret. Kemudian melalui jalur MK di mana semua paslon dan parpol memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan apakah pemilu 2024 berlangsung baik atau tidak. Adapun koridor ketiga, lanjut mantan Gubernur Lemhanas ini, adalah masyarakat sipil dan elemen kampus yang sudah bergerak karena menangkap anomali yang terjadi dalam proses pemilu 2024. Konon katanya ini pemilu tercurang sepanjang sejarah. Jadi ini seperti yang disengaja, patut diduga ada upaya yang terstruktur sistematis
membuat Sirekap ini tidak diaudit. Ingat, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi Anda, Hasyim Asy'ari, Anda tampaknya seperti yang sengaja sedang merencanakan kegagalan Sirekap. Sehingga sekarang jadi gaduh di mana-mana. Atau mungkin ini malah pengalihan isu agar yang real count-nya nanti disamakan dengan quick count. Boleh jadi. Kita harus berpikir antisipatif. Wah, jangan suudzon dong. Wah, dalam hal begini bukan persoalan suudzon, ini namanya antisipasi, waspada. Apalagi kita tahu ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 02. Pelanggaran etika itu kecurangan, bukan dia kecurangan.